Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini saya masih bisa menyapa saudara-saudara melalui program GKE Menyapa. Saudara, pernahkah kita mendengar kalimat yang berkata, dia memang tidak layak untuk dikasihi? Saudara, kalimat seperti ini seringkali muncul ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita telah sedemikian rupanya mengasihi mereka, tetapi yang kita dapatkan justru disakiti, dilukai, dikecewakan. Namun saudara, benarkah orang-orang yang menyakiti kita itu tidak layak untuk kita kasihi? Saudara, saya teringat akan perkataan Rasul Yohanes di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui bahwa tidak jarang di dalam hidup kita Tuhan menempatkan orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Saudara-saudara, ada sepasang suami istri yang telah lama menikah namun tak kunjung dikaruniai anak. Telah berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari program hamil sampai kepada program bayi tabung, namun tak kunjung membuahkan hasil. Sampai di satu waktu, saudara, mereka akhirnya sepakat untuk mengadopsi seorang anak. Akhirnya mereka pergi ke salah satu panti asuhan dan dari sana mereka mengadopsi seorang anak perempuan. Namun Bapak Ibu Saudara, pasangan suami istri ini berkomitmen, walaupun ini adalah anak angkat, mereka akan mengasihi dia, menyayangi dia layaknya anak kandung mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang anak ini butuhkan, mulai dari kamar tidur dengan segala macam pernak-perniknya, sampai kepada memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak ini bisa sekolah. Namun Bapak Ibu Saudara, selang beberapa bulan berlalu, suami istri ini ternyata mulai stres. Mereka kewalahan untuk mengatur, mendidik anak yang mereka adopsi, karena ternyata anak ini begitu sulit untuk diatur. Hampir setiap hari mereka mendapat panggilan dari kepala sekolah karena anak ini membuat ulah di sekolah. Bahkan ketika di rumah pun, ketika dia diberikan teguran, nasihat, tidak jarang anak ini membantah, memberontak kepada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara, perlakuan anak ini membuat suami istri ini stres karena realita yang mereka temui tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dulu mereka berpikir ketika mereka punya anak, hidup mereka akan lebih bahagia, akan lebih berwarna dibandingkan ketika mereka hidup hanya berdua. Bapak Ibu Saudara, karena mereka tidak sanggup lagi, akhirnya mereka mencari pertolongan kepada seorang konselor. Ketika konselor itu menanyakan beberapa hal dan suami istri ini menceritakan latar belakang masalah mereka, akhirnya konselor ini mengucapkan satu kalimat yang buat saya menarik, Bapak Ibu Saudara. Konselor ini berkata kepada pasangan suami istri itu bahwa dia atau anak yang mereka adopsi itu, dia bukan tidak layak untuk dikasihi, tetapi dia hanya tidak tahu bagaimana cara mengasihi. Dia bukan tidak layak untuk dikasihi, dia hanya tidak tahu bagaimana cara mengasihi. Saudara-saudara, anak ini telah hidup bertahun-tahun di panti asuhan. Dia tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari orang tua dan keluarganya. Itulah sebabnya konselor ini mengatakan kepada pasangan suami istri ini bahwa dia butuh figur, dia butuh teladan yang memperlihatkan kepadanya bagaimana kasih itu, supaya dia juga belajar untuk mengasihi. Saudara, kalimat ini menarik buat saya karena bukankah kita juga dulunya sama seperti anak itu? Kita dulunya adalah orang-orang yang buta akan kasih. Namun Allah yang adalah kasih itu sendiri telah menyatakan dirinya kepada kita, orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah menerima kasih Allah itu di dalam hidup kita, tidak ada celah, tidak ada alasan bagi kita untuk berkata kepada siapapun itu, dia tidak layak dikasihi. Bahkan mereka yang menyakiti kita sekalipun, sama seperti kata konselor kepada pasangan suami istri itu, bahwa
dia bukan tidak layak dikasihi. Orang-orang yang menyakiti kita itu, mereka bukan tidak layak untuk dikasihi, tetapi mereka hanya tidak tahu bagaimana cara mengasihi. Bapak Ibu Saudara, tugas kita lah sebagai orang-orang yang telah menerima kasih itu untuk menyebarkan kasih Allah kepada mereka, siapapun itu, bahkan orang-orang yang menyakiti kita sekalipun. Saudara, teruslah mengasihi meskipun hal yang kita terima atau balasan yang kita terima itu tidak sama dengan apa yang kita beri. Teruslah menyebarkan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.